Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Gaya Hidup Kita, Cerminan Pikiran Kita. Terambil dari Amsal pasal ke-12 ayat 8 hingga ke-10. Saudaraku, kita ketahui bersama bahwa kitab Amsal adalah kitab hikmat yang dimulai dengan nasihat untuk menghormati atau takut akan Allah, karena mengenal dan mau tunduk taat kepada kehendaknya, sebagaimana yang ditulis dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Menjadikan setiap didikan sebagai pengetahuan bagi kehidupan yang dijalani serta teguran yang membangkitkan kesadaran dari sikap atau gaya hidup yang berdosa kepada kehidupan yang seturut tujuan Allah menciptakan dan menebus kita umatnya. Sebab itu, sebagaimana pasal sebelumnya maupun permulaan pasal 12 ini dicatatkan bahwa semua rangkaian kalimat bijak yang tertera pada pasal ini merupakan bagian dari didikan yang semestinya dicintai serta bekal pengetahuan bagi kehidupan dan teguran yang dapat diterima bagi kebaikan kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi Allah. Amsal 12 ayat yang ke-1. Khususnya pada bagian ayat 8 hingga 10 ini, penulis Amsal menyampaikan suatu perbandingan sekaligus nasihat bahwa seorang manusia, laki-laki dan atau perempuan dipuji karena hikmat, yaitu pengetahuan atau hikmat rohani yang membawa pada sikap hati yang takut akan Tuhan. Dan sebaliknya akan beroleh hinaan oleh karena sikap hatinya yang serong atau menyimpang. Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin diketahui sikap hati kita atau seseorang itu serong atau menyimpang? Apa maksud dari bagian firman Tuhan ini? Tentunya sikap hati yang menyimpang dari kehendak Tuhan sesuatu yang dapat diketahui oleh orang di sekitar kita atau bahkan disadari oleh kita sendiri ketika kita hidup bertentangan atau tidak sesuai kehendak Tuhan di hadapan mereka. Hal ini diterjemahkan dari bahasa aslinya Ibrani oleh beberapa versi kitab suci sebagai crooked mind, bent mind, perverted mind, atau pikiran yang bengkok, berkelok-kelok, atau dibengkokkan, atau dicemarkan, atau cabul. Ini berarti tindakan yang terlihat menyimpang itu berasal dari sikap hati atau pikiran yang bengkok atau tidak tegak lurus terhadap kehendak Tuhan. Dari pikiran atau hati yang demikianlah semua tindakan yang menyimpang dari jalan atau kehendak Tuhan bersumber. Sebab itu, kita perlu terus-menerus memeriksa pikiran atau sikap hati kita dimanapun dan kapan saja. Apakah ada hal-hal yang dapat atau bahkan telah menyimpang atau tidak tegak lurus terhadap kehendak Tuhan sebagai sumber hikmat dan pengetahuan bagi kehidupan kita sebagai anak-anaknya, agar kita terhindar dari cemoohan orang lain, terlebih mereka yang tidak mengenal Allah Tritunggal. Hingga pada akhirnya kita tidak memuliakan Tuhan, melainkan sebaliknya, agar kita tetap dapat memuliakan Tuhan melalui sikap dan gaya hidup kita. Nasihat kedua pada bagian ini, dalam ayatnya yang ke-9, dari Tuhan melalui penulis Amsal ini adalah hidup dengan rendah hati. Hidup apa adanya. Hidup tidak dibuat-buat seakan kaya raya, sesuai realita yang ada. Hidup tidak perlu berlagak kaya atau dalam terjemahan baru, berlagak orang besar. Yang penting dapat bekerja untuk mencukupkan makan minum bagi diri sendiri dan keluarga. Nasihat hidup sederhana tidak besar pasak dari tiangnya ini tetap relevan pada setiap zamannya. Godaan untuk merasa lebih berharga dan diterima sebagai seorang yang kaya, orang yang besar, dan kemudian dihormati menjadikan banyak orang memaksakan diri hidup tidak sesuai realita kehidupan yang ada padanya. Sehingga rela melakukan apapun termasuk hal-hal yang melawan kehendak dan jalan Tuhan untuk dapat berlagak seperti orang besar. Sebagai contoh, pakaian harus yang branded, biarpun KW atau mirror istilah sekarang dan lain sebagainya. Ini juga diperparah oleh paham yang ada dan mewarnai zaman di mana kita hidup, agar semakin konsumtif, manipulatif, hedonis, serta narsistik. Ayo beli ini, ayo beli itu, buruan nanti kehabisan, ongkos kirim gratis, harga murce, koleksi terbatas atau langka, kalau dipakai jadi auto ganteng atau cantik, atau kalau dipakai pasti menjadi pusat perhatian. Kalau kamu sudah ke sini atau ke sana, berwisata, kamu pasti senang, dan sebagainya. Padahal semua yang ditawarkan dunia ini sesungguhnya hendak memperkaya diri orang-orang yang menawarkan semua itu, serta mendorong kita hidup dengan tidak bijaksana, dengan berkat materi dari hasil kerja dan atau usaha kita yang ada. Sehingga kita bisa saja menjadi boros dan bahkan berhutang hanya untuk hal-hal yang tidak perlu dan penting, bahkan terjebak pada pola hidup yang konsumtif, manipulatif, hedonis, dan narsistik. Sebab itu, lebih baik hidup sebagai orang kecil dan cukup makan minum daripada berlagak seperti orang besar atau kaya namun kekurangan makan. Menang nampang doang. Manado. Disclaimer ya, Manado di sini tidak merujuk pada suku tertentu, hanya singkatan.
Karena dalam realitanya kalau kita mau jujur, banyak orang dari suku manapun yang suka menado, menang nampang doang juga. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Belas kasihan orang fasik itu kejam. Apakah maksud penulis Amsal pada nasihatnya yang ketiga dari Amsal 12 ayat 10 ini? Sesungguhnya penulis Amsal membandingkan sikap hati orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan yang sebenarnya itu bahkan tercermin pada hewan atau makhluk hidup yang ada dan ditemukan maupun dipeliharanya, serta belas kasih yang tak mungkin akan ditemukan pada orang fasik atau orang yang tidak mengenal takut akan Tuhan di dalam hidup mereka. Orang benar digambarkan memiliki belas kasih yang ditunjukkan melalui perhatian akan hidup hewan peliharaannya itu. Sedangkan orang fasik kerap bertindak dengan keji, bukan saja hewan yang ditemukan, melainkan juga pada sesama manusia yang ada di sekitarnya. Jadi dalam Amsal 12 ayat 8-10 ini kita mendapatkan 3 hal penting yang dinasihatkan kepada kita untuk kita miliki di dalam pikiran dan sikap hati kita yang tercermin pada sikap hidup kita setiap harinya sebagai seorang yang hidup berhikmat atau takut akan Tuhan, atau sebaliknya bengkok hati atau pikirannya atau menyimpang dari Tuhan. Yang pertama, sikap hati yang tegak lurus terhadap kehendak Tuhan yang ada di dalam firman-Nya yang tertulis adalah hal yang terpenting. 2, gaya hidup yang rendah hati, apa adanya, sederhana, bukan konsumtif, manipulatif, hedonistik, narsistik, adalah ciri gaya hidup orang yang mencintai didikan dan menerima teguran sebagai anak-anak Tuhan. 3, belas kasih dan kepedulian terhadap hewan, lebih lagi sesama, yang membedakan kita sebagai anak Tuhan dari mereka yang tidak takut kepada Tuhan. Sebab itu, periksalah hati atau pikiran kita di hadapan Tuhan setiap saat dengan firman-Nya, sebagaimana yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 26 ayat 2, 139 ayat 32, di mana pemazmur memohon Tuhan untuk memeriksa hatinya dan meluruskan hatinya. Dan jagalah hati kita, sebagaimana yang juga tertulis dalam Amsal 4 ayat 23 dan Lukas 21 ayat 34, sebab dari sanalah terpancar seluruh kehidupan kita. Serta belajarlah untuk menerima setiap didikan, pengetahuan dan teguran bagi kehidupan kita sehari-hari, yang menjadikan kita hidup sebagai orang yang benar dan memuliakan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis juga dalam Amsal 8 ayat 10 dan Amsal 19 ayat 20. Tuhan menolong kita hidup dengan pikiran yang dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Amin.